Halo Tribuners, berjumpa lagi bersama saya Elin kali ini di program Tribun Forum. Nah, telah bersama kita ada dua narasumber yang sangat luar biasa. Saya akan langsung mengenalkan narasumber kita Tribuners. Untuk yang pertama, langsung saja akan saya sapa, ada Bapak Sarif Hidoyo, fungsional ahli pertama Bea Cukai Purwokerto. Halo Bapak. Halo, selamat siang. Selamat siang, kabarnya bagaimana Pak Sarif? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Sarif sibuk apa nih Pak? Ya, sibuk sama Pak Ponco nih berarti Pak. Wih, sibuk berkolaborasi Tribuners, baik. Kemudian yang kedua saya akan mengenalkan narasumber kita, ada Bapak Riat Bojo Ponco Nugroho SEME. Beliau adalah asisten 2 bidang ekonomi dan pembangunan Setda Kabupaten Banjarnegara. Halo Pak Ponco. Halo Mbak Elin, halo Tribuners. Kabarnya bagaimana Pak Ponco? Alhamdulillah sehat, baik insya Allah. Alhamdulillah sehat, baik. Semangat terus ya Pak ya? Siap, semangat. Siap, semangat. Sibuk apa nih kalau Pak Ponco? Ya, kita kemarin baru kegiatan hari jadi Banjarnegara. Kita banyak rangkaian yang harus kita selesaikan, alhamdulillah sudah bisa kita lalui seperti itu. Oke, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat Pak Sarif dan Pak Ponco telah hadir di Tribun Forum kali ini. Nah, Tribuners, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dana bagi hasil cukai hasil tembakau Kabupaten Banjarnegara. Untuk itu, kita akan mengenal dulu nih, cukai itu apa, DBHCHT itu apa? Mungkin ke Pak Sarif dulu nih Pak. Oh, iya, boleh baik. dijelaskan ke Tribuners apa sih cukai dan DBHCHT itu Pak? Baik, terima kasih Mbak Elin sama pemirsa Tribuners di acara forum gini ya Mbak. Jadi pada kesempatan ini kami akan mensosialisasikan tentang cukai. Cukai itu apa? Gitu kan. Cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2006 adalah semua barang yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu. Berdasarkan undang-undang ini dikenakan cukai. Jadi sebetulnya semua barang yang mempunyai sifat karakteristik tertentu mestinya dikenakan cukai. Sifat karakteristik tertentu itu apa? Yaitu pemakaiannya menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif terhadap siapa? Terhadap pemakainya, terhadap lingkungan. Kemudian selain pemakaiannya menimbulkan dampak negatif, sehingga perlu dikontrol, perlu dikendalikan penggunaannya. Maka cara pengendaliannya dengan dipungut cukai untuk menambah penerimaan negara. Itu cukai. Pada kesempatan ini cukai itu ada 3, yaitu cukai hasil tembakau, cukai minuman mengandung etil alkohol, dan etil alkohol. Itu Mbak, prinsipnya itu. Jadi prinsipnya semua barang yang mempunyai sifat karakteristik tertentu. Baik, itu pengertian cukai. Kalau DBHCHT secara spesifik apa nih Pak? Nah nih, DBCHT. DBCHT itu adalah dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Jadi khusus cukai hasil tembakau nih. Jadi cukai yang dipungut kepada perusahaan yang secara tidak langsung kepada masyarakat itu kemudian masuk ke APBN. Setelah masuk ke APBN, 3% itu dikembalikan lagi ke pemerintah daerah. Dalam ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Ponco nih, DBHCHT penggunaannya untuk apa, karena yang mengelola itu Pak Ponco nih. Oke, baik, terima kasih. Pak, menyambung dari Pak Sarif langsung nih Pak, penggunaan DBHCHT sendiri untuk apa? Khususnya untuk Kabupaten Banjarnegara nih Pak. Oke Mbak Elin, untuk DBHCHT ini tentunya kan kita sejak tahun 2021 ini kan kita mendasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 tahun 2021 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi DBHCHT. Nah, tentunya sejak tahun 2021 dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT ini diatur oleh melalui Peraturan Menteri Keuangan. Penggunaannya juga sudah ditentukan di dalam PMK tadi, di dalam Peraturan Menteri Keuangan tadi. Kita untuk DBHCHT ini di dalam PMK tadi kita diatur ada 3 bidang. Yang pertama kaitannya bidang kesejahteraan masyarakat, kemudian yang kedua kaitannya penegakan hukum, dan yang ketiga terkait dengan bidang kesehatan. Nah, ini penggunaan tadi secara proporsional juga sudah ditentukan di dalam Peraturan Menteri Keuangan. Untuk bidang kesejahteraan masyarakat ini di sana ada 50%. 50% dari dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah itu yang terbagi menjadi 20% kaitannya untuk
peningkatan kualitas bahan baku, terus kemudian yang 30% untuk pembinaan lingkungan sosial. Sedangkan untuk 10% kita gunakan untuk penegakan hukum yang nanti kita biasanya dengan teman-teman dari Bea Cukai. Terus yang 40% itu kita arahkan untuk bidang kesehatan. Dan tentunya secara proporsional ini nanti akan berbeda-beda di tahun-tahun sebelumnya dan sekarang sesuai dengan kebutuhan daerah, prioritas masing-masing daerah. Oke, berarti apakah bisa dibilang terkait pengalokasian DBHCHT persentasenya Pemkab sendiri punya wewenang Pak untuk mengubah, misalkan di Pemkab Banjarnegara memang kebutuhan mungkin penegakan hukum ini lebih besar ketimbang sektor lain, apakah punya wewenang untuk mengubah persentasenya Pak? Kalau untuk penegakan hukum ini sudah kita sepakati dengan teman-teman dari kementerian, bahwa untuk penegakan hukum, bidang penegakan hukum ini porsinya hanya 10%, tidak boleh bertambah. Tapi untuk yang bidang kesmas maupun bidang kesehatan ini bisa bergeser-geser. Artinya kenapa di tahun-tahun sebelumnya kita kan kena COVID nih masyarakat, sehingga kita arahan dari pemerintah ada juga BLT untuk buruh tani tembakau maupun buruh pabrik rokok, itu seperti itu dalam bentuk BLT. Nah ini karena kondisi-kondisi di lapangan semakin kesini COVID sudah selesai, itu otomatis juga akan mempengaruhi perubahan-perubahan persentase yang akan kita prioritaskan di masing-masing bidang tadi. Sementara ini kita memang larinya ke kesehatan karena masih banyak yang perlu kita selesaikan di teman-teman di bidang kesehatan, itu seperti itu. Baik, kalau pengalokasian dananya sendiri Pak untuk tahun ini apakah lebih besar dari tahun sebelumnya atau seperti apa Pak? Tahun ini kita di pemerintah kabupaten sesuai dengan pergub ya. Kalau kita kan dasarnya peraturan gubernur. Peraturan gubernur itu sebenarnya pemerintah pusat mengirim ke provinsi dulu, nanti provinsi membagi katakanlah untuk kabupaten kota. Nah kita di dalam pergub kita tahun ini 2024 kita alokasi turun. Yang tadinya 2023 kita 12,7 miliar, kita di tahun ini hanya menerima sekitar 11,5 miliar. Ada sedikit penurunan, tapi itu penurunan itu menyeluruh. Seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah, bahkan mungkin nasional juga mengalami penurunan terkait dengan penerimaan bagi hasil cukai ini. Oke, berarti bisa dibilang untuk tahun ini mengalami penurunan ya. Baik, saya kembali ke Pak Sarif Pak. Sebagai Bea Cukai ini kan sebagai salah satu kolaborator nih dari Pemkab untuk di DBHCHT. Bea Cukai sendiri ini berperan apa sih Pak ke DBHCHT ini? Mungkin Tribuners belum tahu nih. Iya, ini Tribuners ini acara ini juga terselenggara berkat DBCHT atau dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Maka Tribuners dan Mbak Elin nih khususnya nih kami berharap itu mengetahui dulu rokok ilegal ya. Karena dengan adanya rokok ilegal itu otomatis penerimaan cukai kan jadi terganggu. Nah, rokok ilegal itu rokok yang bagaimana? Rokok ilegal itu satu, itu polos. Polos, tidak ada pita cukainya, kalau orang Banyumas bilang tidak ada bandrolnya, nggak ada bandrolnya. Itu satu, yaitu polos. Terus yang kedua, pita cukainya palsu. Nah, maksudnya palsu itu bagaimana? Gambarnya tidak tajam, hologramnya tidak berkedip-kedip, itu salah satu ciri rokok polos. Yang nomor dua yaitu pita cukai palsu. Kemudian yang ketiga adalah pita cukainya salah peruntukan. Maksud salah peruntukan itu bagaimana? Misalkan SKM atau sigaret kretek mesin, karena diproduksi oleh mesin sehingga menciptakan lapangan kerjanya lebih sedikit dibanding dengan SKT atau sigaret kretek tangan. Nah, maksud SKM itu bagaimana? Itu satu batangnya itu sampai Rp1.101 per batang untuk sigaret kretek mesin. Kemudian SKT, sigaret kretek tangan untuk golongan 3 itu satu batangnya cuma Rp118. Nah, maksud salah peruntukan itu gimana? Jadi mestinya SKM ini diletaki pita cukai yang mesin kodenya SKM yang sampai 1.100, tapi diletaki pita cukai yang SKT yang 118. Jadi Tribuners jika mengetahui ada rokok polos, tidak ada pita cukainya, tidak ada bandrolnya, kemudian pita cukainya palsu, kemudian salah peruntukan tadi, itu juga termasuk rokok ilegal. Kemudian yang keempat yaitu pita cukainya
bekas. Jadi Tribuners jika mengetahui ada misalkan gitu pedagang beli rokok, ini pita cukainya dilepas pelan-pelan, jangan sampai sobek. Dikumpulin, setelah dapat 10 bisa ditukar dapat 2 bungkus. Itu salah satu indikasi penggunaan pita cukai bekas. Jadi sekali lagi, walaupun rokok tersebut berpita cukai asli sesuai peruntukan, kemudian tetapi bekas, itu juga termasuk rokok ilegal itu. Jadi kami berharap kepada masyarakat jika mengerti rokok ilegal bisa menghubungi ke DM kami di Instagram di Bea Cukai Purwokerto. Baik. Tadi sudah disebutkan nih ciri dari rokok ilegal. Berarti sebagai masyarakat ketika menemukan rokok ilegal, selain bisa menghubungi Bea Cukai, yang harus dilakukan sebagai masyarakat awam apa nih Pak? Yang jelas tidak mengkonsumsi. Oke. Kalau tidak ada yang mengkonsumsi kan otomatis pabriknya tutup, nggak ada yang beli. Oke, baik. Himbauan nih Pak untuk para penjual nih Pak. Para penjual itu nih sanksinya nih, jadi laginya ke sanksi. Siapapun yang mengedarkan, yang menjual, menyimpan, yang memproduksi rokok ilegal itu kena sanksi pidana. Ya, pidana minimal nih, minimal 1 tahun dan atau denda minimal 2 kali nilai cukai. Kemudian untuk pidana pemalsuan ini minimal 2 tahun dan denda 20 kali nilai cukai. Nah, bisa dicatat nih Tribuner, tadi pengedar, penjual, pengonsumsi juga iya nih Pak? Pengonsumsi diangkut juga, paling kan ditanyain belinya gimana. Baik, Pak Bojo Pak. Berkaitan dengan ini, peredaran rokok ilegal dari Pemkab Kabupaten Banjarnegara sendiri, Pak, melakukan sosialisasi bentuknya apa aja sih Pak untuk menekan peredaran juga nih? Terima kasih Mbak Ellen. Ini untuk di kita di Kabupaten Banjarnegara tentunya kan dengan dana yang 10%, itu 10% dari alokasi SPPMK. Ini kan kalau katakanlah kita ada sekitar 11,5 katakanlah, berarti ada 1 miliar lebih. Ini kita bagi ke beberapa teman-teman OPD. Ada yang di Dinas Pariwisata, ada yang teman-teman di Kominfo, ataupun ada yang di Satpol, itu seperti itu. Tentunya yang kita sosialisasikan, kita melibatkan harapannya dalam jumlah massa ini biasanya lebih mengena kaitannya dengan media dalam bentuk kita kesenian seperti itu. Seperti halnya kita ada wayang, kalau kemudian hal-hal yang lain itu kan melibatkan massa banyak ya. Itu adalah salah satu bentuk kita sosialisasi kepada masyarakat. Di momen-momen itu kita sampaikan terkait tadi istilahnya rokok ilegal seperti apa kita sampaikan. Tentunya juga ini kerjasama dengan teman dari Bea Cukai. Terus dengan teman-teman Satpol tentunya teman-teman Satpol itu sementara ini memang sudah melakukan kaitannya, kalau bahasa di kita kita ngintel gitu loh. Kita nyewa orang-orang yang kita sewa untuk mengumpulkan informasi. Nah ini juga bagian-bagian dalam rangka kita melakukan sosialisasi juga kepada masyarakat. Tapi lebih banyak memang termasuk ini kita ada hari ini kita melakukan media seperti ini juga bagian dari sosialisasi yang ada di kita, biar masyarakat lebih mengenal seperti apa sih pita cukai palsu dan sebagainya. Harapan kita dengan seperti ini masyarakat lebih mengenal dan tentunya akan membatasi mereka dalam membeli rokok-rokok yang memang diindikasikan itu, apakah tadi disampaikan oleh Pak Sarip tadi dilekati pita palsu dan sebagainya, masyarakat bisa lebih paham itu seperti itu. Harapannya seperti itu Mbak Elin. Oke, berarti banyak sarana yang digunakan Betul. lewat media, kemudian ada pagelaran-pagelaran kesenian yang digunakan sekaligus untuk mensosialisasikan rokok ilegal seperti itu ya, untuk menghindari rokok ilegal. Baik, Pak, nyambung lagi terkait hal itu Pak, apakah sudah ada penindakan yang dilakukan di awal tahun ini? Boleh kasih tahu Tribuners dong Pak? Ini tahun 2023 kemarin kami memusnahkan sampai 2.300.000 batang. Luar biasa jumlahnya itu Pak. Jumlahnya Mbak. Nah, tahun ini baru sampai bulan Februari ini ya. Sampai bulan Februari kami sudah melakukan penindakan sampai 10.000 batang lebih. Ada berapa SPP itu banyak. Gitu. Jadi kami bekerjasama dengan Pemda, dalam hal ini dengan Satpol PP, berkolaborasi untuk menindak di mana-mana
peredaran rokok ilegal, termasuk pedagang-pedagang itu. Oke, kalau untuk temuan kasusnya sendiri Pak, di lapangan seperti apa modusnya dalam penyelundupan rokok ilegal nih? Nah ini modusnya nih. Penasaran ini Pak. Jadi gini, kami menemukan, jadi diindikasikan rokok ilegal itu beredar, itu sistemnya konsinyasi. Jadi pabriknya itu konsinyasi, nitip ke warung, ke toko, kan karena seneng, titip konsinyasi, titip dikasih modal. Iya kan, otomatis dia seneng mau aja gitu. Tapi dipesenin nanti yang beli yang dikenal saja. Jika tidak kenal, tidak tahu, jangan dikasih. Jadi ngumpet-ngumpet lah istilahnya begitu. Kami dalam melakukan penindakan ngumpet-ngumpet, makanya kami bekerja sama dengan Satpol PP, dengan informan segala macam, mengumpulkan untuk mencari toko-toko yang menjual rokok ilegal. Baik, kalau temuan terbesar Pak yang pernah pernah dihadapi dari Bea Cukai Purwokerto Pak? Itu kemarin dapat 1 truk Mbak. 1 truk Pak, itu bulan apa Pak? Rokok ilegal polos semua Mbak. Di bulan tahun kemarin, tahun kemarin yang nyampe. Kalau bulan ini baru temuannya kecil-kecil masih karena di toko-toko gitu sama di perusahaan jasa titipan. Oke, luar biasa, ternyata banyak sekali ini ya peredarannya. Dan Tribuners ini himbauan juga nih buat Tribuners untuk mari bersama menggempur rokok ilegal. Betul. Baik, kembali ke Pak Ponco Pak, Ya. terkait peredaran rokok ilegal ini apakah berpengaruh ke DBHCHT Kabupaten Banjarnegara Pak? Karena peredarannya cukup banyak juga nih. Pengaruh nggak sih Pak? Terima kasih Mbak Ellen. Ini kaitannya dengan peredaran rokok ilegal ya. Ini tentunya kan secara pendapatan nih. Ini kan kaitannya kan pendapatan negara. Nah, otomatis kalau semakin banyak rokok yang beredar, tentunya kan mempengaruhi secara nasional pendapatan dari negara. Ini tentunya akan berimbas juga kepada kita yang ada di daerah terkait dengan penerimaan dana bagi hasil cukai sendiri. Nah, kalau DBHCHT sendiri mungkin di tahun ini, di tahun 2024, kita memang agak sedikit turun dibanding tahun sebelumnya. Hanya memang kita harapkan dengan turunnya dana tadi, dana dari DBHC tadi, ini bisa kita optimalkan seperti tahun-tahun sebelumnya. Akhirnya kita keterbatasan APBD tentunya menjadi adanya DBHCHT ini bisa kita optimalkan dalam rangka untuk meningkatkan sejahtera masyarakat. Tentunya masyarakat yang memang tadi di 3 bidang tadi, bidang Kesmas, bidang penegakan hukum maupun bidang kesehatan, terutama kita di bidang kesehatan itu seperti itu. Kalau di bidang Kesmas memang kita banyak dana yang kita langsung kembalikan kepada masyarakat. Salah satunya ya kita berikan BLT untuk buruh tani rokok maupun buruh pabrik itu seperti itu. Terus petaninya juga kita fasilitasi terkait dengan alat produksi pertanian, kemudian pupuk, kemudian kita bantu juga jalan produksi itu seperti itu. Kita harapkan semakin sedikit rokok ilegal yang beredar, tentunya kita harapkan di tahun-tahun yang datang penerimaan ke daerah akan semakin meningkat lagi. Itu seperti itu. Kalau terkait program khusus Pak dari DBHCHT penjabarannya nih yang sudah dilakukan dari yang sudah atau yang akan dilakukan dari Kabupaten Banjarnegara dengan adanya DBHCHT ini apa nih Pak? Terima kasih Mas. Ini kaitannya dengan program kita. Program kita memang di tahun 2024 ini kita mungkin di bidang kesehatan masih menjadi prioritas karena secara regulasi saja sudah menerima porsinya paling besar ya, 40% itu. Nah, 40% itu tahun ini kita masih alokasikan tambahan lagi dari bidang yang satu, bidang Kesmas kita geser ke bidang kesehatan. Tapi memang secara proporsional karena kita penerimaan turun tentunya ya kita juga ikut turun di bidang kesehatan, tapi tetap kita dorong fokus kita masih di bidang kesehatan dalam rangka untuk pemenuhan sarana prasarana teman-teman di puskesmas dan sebagainya. Kita bantu rehab gedung, menambah ruangan ataupun nanti untuk pembelian ambulannya. Ini ambulan ini adalah garda terdepan teman-teman di puskesmas dalam rangka untuk pelayanan kesehatan di Banjarnegara. Oke, berarti peningkatan layanan kesehatan masyarakat bisa dibilang seperti itu ya Pak, dengan pengadaan ambulans, kemudian renovasi gedung puskesmas dan juga fasilitas-fasilitas lainnya. Baik, Pak, terakhir nih, boleh ada pesan untuk Tribuners khususnya untuk warga Banjarnegara dan sekitarnya. Boleh Pak Arif dulu disampaikan Pak. Baik Mbak Ellen, terima kasih. Warga Tribuners, jika mengetahui satu, rokok polos, tidak ada pita cukainya, tidak berbandrol. Yang kedua,
rokok yang berbeda cukai palsu, gambarnya tidak jelas, gambarnya tidak tajam, hologramnya tidak berkedip-kedip. Yang ketiga, rokok yang salah peruntukan, misalkan SKM yang rokoknya ada filternya, itu ada gabusnya, itu ternyata diletaki rokok SKT atau sigaret kretek tangan, itu juga termasuk rokok ilegal. Kemudian yang keempat adalah pita cukai khas. Jika masyarakat Tribuners mengetahui ada yang menjual, ada yang menyimpan, ada yang memproduksi, silakan ke DM kami ke Bea Cukai Purwokerto. Begitu Tribuners, jika menemukan penjual, pengedar, itu bisa langsung menghubungi Bea Cukai Purwokerto. Pak Ponco, boleh disampaikan pesannya untuk Tribuners? Siap, Mbak Elin. Halo Tribuners, khususnya masyarakat Banjarnegara yang saya cintai. Di BHCHT ini atau dana bagi hasil cukai ini tentunya dana yang kita peroleh untuk masyarakat kembali. Jadi untuk Tribuners dan masyarakat Banjarnegara, ayo kita beli rokok yang legal. Kita gempur rokok ilegal dalam rangka untuk kita meningkatkan pendapatan negara maupun pendapatan daerah. Tentunya pendapatan tadi akan kita kembalikan ke masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. Terima kasih Pak Ponco. Baik, jadi itu Tribuners, kalau menemukan penjual rokok ilegal, kemudian yang memproduksi rokok ilegal, ini bisa dilaporkan ke Bea Cukai dan perlu kerjasama kolaborasi semua pihak nih, dari Pemkab, dari Bea Cukai, masyarakat sendiri juga untuk bersama menggempur rokok ilegal. Terima kasih untuk Pak Ponco dan juga Pak Sarif atas waktunya sudah hadir di Tribun Forum kali ini. Sehat selalu Bapak. Sekali lagi terima kasih. Nah, Tribuners, itu tadi obrolan kita dengan Pak Sarif dan juga Pak Ponco terkait di BHCHT Kabupaten Banjarnegara. Terima kasih telah menyaksikan Tribun Forum kali ini. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa.